Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Baqarah ayat 97. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Ini penerjemahan aduh. Enggak datang penerjemah, enggak apa-apa. Tahu ada dapat Pak Endang? Oh enggak ya. Enggak apa, saya terjemahkan saja kalau enggak. Nyoba, tapi penerjemah tidak ada, Bu Purbi tidak ada. Tapi tidak apa-apa, kita terjemahkan saja ini. Qul, ini namanya uslub khitabi. Jadi kita bagi-bagi nanti berapa kelompok dulu, kita potong-potong ayat ini sehingga mudah kita terjemahkan dan mudah kita pahami. Potongan yang pertama, Qul man kana aduwan li Jibril. Ini uslub khitabi. Allah berdialog dengan Nabi Muhammad sama seperti surah Al-Ikhlas, surah An-Nas, surah Al-Alaq. Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, Qul huwallahu ahad. Jadi namanya uslub khitabi. Artinya dialog Allah langsung, ya Muhammad, katakan kepada mereka, mereka itu siapa? Nah, kita munculkan di dalam tafsir. Mereka itu adalah ahbarul Yahud, pembesar-pembesar Yahudi. Jadi pembesar Yahudi, mereka mengatakan, katakan kepada mereka, man kana aduwwan li Jibril, barang siapa yang musuh terhadap Jibril. Ya kan aneh juga ini, Pak. Ada sekelompok Yahudi, mereka musuh kepada malaikat Jibril. Ini ada apa sebenarnya? Ini kita potongan pertama dulu. Ini terjemahannya. Mereka itu benci kepada Jibril. Ada beberapa hal. Ada dua hal. Yang pertama, ini tafsiran yang pertama. Nabi Ibrahim alaihissalam punya dua anak, Nabi Ishak, Nabi Ismail. Keturunan para nabi itu semua dari anak Nabi Ishak alaihissalam, Nabi Yakub, kemudian Nabi Yusuf dan lain sebagainya, terus sampai ke bawah. Sampai Nabi Isa alaihissalam adalah keturunan Nabi Ishak. Jadi ketika Nabi terakhir adalah keturunan Nabi Ismail, mereka mengatakan kami tidak mau terima. Kenapa? Jibril salah memberikan wahyu. Sebenarnya wahyu itu bukan ke Muhammad tetapi ke keturunan Bani Israel. Makanya kami benci kepada Jibril alaihissalam. Ini membuktikan apa? Mereka mengakui keberadaan malaikat Jibril. Walaupun mereka seperti itu, mereka mengakui keberadaan malaikat Jibril. Mereka mengakui melalui Taurat itu diturunkan oleh Jibril. Mereka mengakui kalau kitab-kitab samawi itu diturunkan melalui Jibril. Mereka juga mengakui Jibril itu yang menurunkan atas perintah Allah. Itu berurusan dengan angin, menghancurkan dan lain sebagainya. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua ada di dalam tafsir Ibnu Jarir. Kenapa mereka benci ke Jibril? Ya, ini yang alasan yang kedua. Alasan yang pertama itulah tadi.
karena mereka dengki ke Nabi Muhammad dan mereka mengatakan Jibril salah menurunkan wahyu, bukan untuk Muhammad tapi untuk keturunan Bani Israel, untuk Nabi yang terakhir. Nah, ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, pada suatu hari Nabi Muhammad SAW itu ditanya oleh Abdullah bin Salam. Ini ada dalam hadis Imam Al-Bukhari. Pada suatu hari Abdullah bin Salam itu seorang Yahudi, seorang pembesar Yahudi, seorang alimnya Yahudi. Ya, kalau kita itu ulama ya, ulamanya Yahudi. Dan dia bertanya ke Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan itu tidak akan diketahui kecuali oleh seorang Nabi. Orang lain tidak akan tahu pertanyaan itu, karena Abdullah bin Salam adalah seorang pakar Taurat. Dia tahu isi Taurat, dia tahu isi Injil, dan dia bertanya ke Nabi Muhammad untuk menjebak Nabi Muhammad apakah betul Nabi Muhammad itu Nabi atau tidak. Maka 3 pertanyaan itu tidak bisa dijawab kecuali oleh seorang Nabi. Ya. Apa pertanyaannya? Ya Muhammad, wa ma asyratus sa'ah, awalu asyratus sa'ah. Ya Muhammad, tanda-tanda pertama kiamat itu apa? Tanda-tanda pertama kiamat. Karena kita biasanya dengar kiamat, terbang gunung ini, terbang ini, terbang itu. Kemudian wa idza syamsu kuwirat, matahari terbelah. Kemudian wa idzal ardu muddat, bumi ini diluruskan oleh Allah. Yang pertama sekali apa tanda-tanda kiamat? Apa yang ininya? Ya, ini pertanyaan Abdullah bin Salam. Dia ingin menjebak Nabi Muhammad di depan orang lain. Satu. Pertanyaan kedua, ya Muhammad, makanan yang pertama sekali dimakan oleh penduduk surga itu apa? Ya, ditanya apa? Ini nanti ada dalam hadis Imam Al-Bukhari ini. Nabi Muhammad diam saja. Nabi Muhammad diam saja. Pertanyaan kedua ini, karena begini, di dalam ketika cerita tentang surga, minum ini, makan ini, yang pertama sekali dimakan apa itu? Yang makanan surga, sudah. Yang ketiga, kenapa bayi itu kadang-kadang lahir laki-laki, kenapa kadang-kadang perempuan? Dari mana kita tahu? Kok bisa kita tahu ini laki-laki, ini perempuan? Apa jawab Nabi Muhammad SAW? Akhbarani Jibril anifan. Jibril tadi sudah memberitahukan kepada saya 3 hal ini. Ya, 3 hal ini sudah diberitahukan kepada saya. Didengar oleh Abdullah bin Salam yang bertanya tadi, kamu Jibril selalu. Kalau ada apa-apa selalu Jibril, ada apa selalu Jibril. Saya perlu dari kamu, bukan dari Jibril. Ya, setelah itu apa? Kata Abdullah bin Salam, saya benci kepada Jibril. Setiap ada masalah selalu Jibril. Dan ditanya, kenapa kamu benci ke Jibril? Jibril itu yang membuat rusak ini Jibril, yang membuat ini apa? Jibril, semua Jibril. Ini kata Abdullah bin Salam. Maknanya Abdullah bin Salam, walaupun dia tidak mengetahui hal gaib, dia sudah tahu keberadaan Jibril yang menurunkan wahyu Jibril. Ini seperti ada di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Itu yang dikarang oleh Imam Ibnu Katsir, Abu Fida. Apa kata beliau? Jibril semasa Nabi dan Rasul tidak ada lagi. Ya, tidak ada lagi Nabi dan Rasul. Jadi sudah habis. Rasul itu ditutup oleh Nabi Muhammad SAW. Jibril setelah tidak ada lagi Nabi dan Rasul, fahuwa mas'ulun birrihi warriyah. Itu Jibril bertanggung jawab terhadap angin kencang, angin bala atau angin rahmat, angin keberkahan. Maka kalau kita lihat nanti kaum Ad itu ditiup dengan angin laknat, berarti ada andil Jibril di situ atas perintah Allah. Kalau kita lihat kaum Samud, fa akhadhathumur rajfah, itu sudah gempa lagi, ditiup angin kencang lagi, birihin sarsarin atiyah, ditiup angin kencang sehingga kepala mereka copot, saking banyak angin yang masuk ke dalam mulutnya, dalam hidungnya, sehingga kepalanya copot dari tubuhnya. Dan setelah itu apa? Fahamalat humur riyahu ilal bahri. Itu tubuh mereka, kepalanya itu dibawa oleh angin ke laut, sehingga tidak ada yang tinggal lagi di situ. Kaum Samud, kaum Ad kosong di kampungnya. Maka Allah mengatakan fahal tara lahum mim baqiyah. Tidak ada yang sisa di situ. Ini siapa yang buat ini? Itulah Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa taala.
Kita melihat nanti angin puting beliung dan lain sebagainya, mengangkat rumah dan lain sebagainya. Itu andil Jibril ada di situ atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini diyakini oleh Abdullah bin Salam. Walaupun dia beragama berkeyakinan Yahudi. Dia Yahudi, tapi dia yakin keberadaan Jibril. Nanti akhirnya coba kita lihat dia masuk Islam atas jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengatakan, "Akhbarani Jibril anifan." Jibril tadi memberitahukan saya. Ini ada nanti di dalam tafsir Al-Wasit yang dikarang oleh Syekh Tantawi. Di sini tidak kita ketemukan, di dalam tafsir Baydawi tidak kita ketemukan. Karena kita kita membahas tafsir Baydawi, tetapi riwayat yang tadi tidak kita ketemukan. Kalau ingin menemukan riwayat yang tadi, bisa kita lihat di dalam tafsir Ibnu Jarir atau di dalam tafsir Al-Wasit yang dikarang oleh Syekh Tantawi. Pertanyaan pertama dijawab oleh Nabi atas arahan Jibril. Maka Abdullah bin Salam marah sekali ke Nabi Muhammad, selalu Jibril. Tetapi Abdullah bin Salam penasaran dengan jawaban Nabi. Kalau seandainya tidak benar, maka dia akan mengatakan ini bukan Nabi. Apa juga katanya Nabi. Akhirnya dia masuk Islam atas jawaban Rasulullah. Jawaban yang pertama, wa ma asyratu sa'ah. Beliau menjawab, awalu asyrati sa'ah. Tanda-tanda pertama itu kiamat akan muncul api, dari barat dan dari timur. Jadi maksud api di sini bisa dimaknai yang makna sebenarnya, bisa dimaknai penuh kemarahan dan terbakar di mana-mana. Jadi itu makna api. Api itu muncul di mana-mana, dari barat sampai ke timur muncul api, kata Rasulullah. Itulah awalu asyrati sa'ah. Artinya tanda-tanda pertama itu kiamat itu akan muncul api. Bisa saja peperangan dan lain sebagainya. Yang jelas ada api di situ. Satu. Abdullah bin Salam mendengar saja, dan dia tidak merespon apa-apa. Dan dia yakin dengan jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan kedua tadi, wa ma awalu ta'ami ahlil jannah. Orang penduduk surga pertama sekali makan apa? Nabi Muhammad menjawab atas arahan Jibril alaihissalam, atas arahan Jibril. Maka ini namanya gaib mutlak. Ada hal-hal gaib. Kan surga belum lagi, semua belum lagi, kiamat belum lagi. Tapi Nabi Muhammad sudah tahu keberadaan itu. Maka ini namanya gaib mutlak. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, gaib mutlak itu tidak ada yang tahu kecuali saya, kata Allah. Kecuali ada beberapa hal yang saya beritahukan tentang gaib mutlak kepada orang-orang pilihan, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanan pertama penduduk surga itu kalau kita masuk ke dalam surga, pertama kita makan apa? Kibdatil hud. Hatinya hud. Hud itu ada dua ini. Yang pertama hud itu maknanya ikan. Yang kedua hud itu apa? Ikan paus. Yang menelan Nabi Yunus alaihissalam itu disebutkan al-hud. Tetapi hud juga itu untuk ikan, ikan biasa juga kadang-kadang hud. Mana hud? Nabi Musa alaihissalam ketika mengatakan saya adalah orang paling malim dari Bani Israel, fa'ataballahu alaihi, Allah subhanahu wa ta'ala memberi pelajaran kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Allah mempending ilmunya dipending, karamahnya ditarik oleh Allah, sehingga Allah mengatakan apa? Innali abdan a'lam minka, saya punya seorang hamba yang lebih malim dibandingkan kamu. Nabi Musa mengatakan ainali huwa, bagaimana saya bisa mendapatkan dia? Allah mengatakan fakhudh ma'aka al-hud, ambillah ikan, bukan ikan paus tetapi ikan tadi, itu hud. Makanya kalau disebutkan hud itu ada dua, bisa ikan yang biasa, satu lagi hud itu ikan paus. Tapi bisa saja dua kemungkinan yang kita makan itu. Makanya Allah mengatakan fadha fi miktal, letakkan di dalam daun, ikan itu letakkan daun. Fa idza faqada minka wa huwa thamma, kalau ikan itu hilang nanti, ikan yang sudah jadi masywi. Kalau dalam tafsir Sya'rawi ikannya ikan masywi, ikan panggang. Kalau di dalam tafsir Al-Baghawi, dalam tafsir Ibnu Abbas, samakun mumalihun, ikannya itu ikan asin, sudah dimakan setengah oleh Nabi Musa alaihissalam, sudah dimakan setengah. Makanya yang makan bukan Nabi Khidir, bukan Khidir yang makan,
tapi Nabi Musa alaihissalam. Makanya ini membuktikan ikan itu ikan mati, ikan yang sudah digoreng. Maka namanya al-hut. Ketika ikan itu hilang, wa min thamma, disitulah letaknya hambaku yang lebih malim dibandingkan kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kita cerita hut. Maka jawaban yang kedua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama sekali penduduk surga makan itu adalah hut, kibdatul hut. Hatinya ikan. Maka kalau ada sebagian kita lun benci ke engkau, lun benci, tetap kita makan itu. Tetap kita makan itu. Yang disajikan pertama sekali adalah kibdah. Jadi kibdah itulah hati, hatinya ikan. Jadi walaupun kita bilang Allah lu hana galak lu, tetap kita konsumsi itu. Seperti kita tidak suka meninggal, lun hana galak meninggal, senang tidak senang meninggal dunia. Saya tidak senang dengan musibah, senang tidak senang musibah akan datang. Saya tidak suka anak saya meninggal, senang tidak senang anak kamu meninggal dunia. Ya. Jadi begitu juga, senang tidak senang. Tapi perlu kita ketahui, Ibnu Abbas mengatakan di dalam tafsir beliau, kenapa ada persamaan nama, buah-buahan, buah anggur ada di surga, kemudian ada hati ikan, kan sama ya Pak? Dijawab oleh Ibnu Abbas, yatasyabaha fi syakli wa yakhtalif fi ta'mi. Dia itu hanya namanya saja sama, tapi rasanya berbeda. Rasanya berbeda. Khamar itu namanya saja khamar, tapi rasanya berbeda ya Pak. Namanya saja khamar. Jadi al-khamru itu kalau kita lihat dari segi bahasa, khamar itu apa? Setiap orang minum khamar itu otaknya sudah ini Pak. Ya, kaji Pak. Jadi khamar surga itu ketika seorang minum, ini makna khamar yang pada makna dasarnya, makna dasar khamar, dia lupa diri. Jadi maknanya saking nikmatnya khamar. Ini kita cerita surga, bukan cerita ini Pak. Kalau dunia, saking memabukkannya khamar, seorang tidak tahu diri lagi Pak. Itu thorro, ya Pak. Dia bahkan sudah lupa diri. Tetapi kalau khamar di surga, saking nikmatnya, dia sudah lupa banyak nikmat yang lain selain minuman itu. Ya, ini maka dikatakan dengan khamar. Ya. Jadi makanya Ibnu Abbas mengatakan, ya tasyabaha fil ismi wa yakhtalif fit ta'mi. Dia namanya saja serupa, tapi rasanya berbeda. Namanya saja serupa. Nanti di surga itu ada dipan-dipan, tempat seorang duduk. Kita terbayang, oh lagi lu jauh Eropa, lagi sama lagi. Seperti saya pergi ke Eropa, saya pergi ke Italia, ke Australia, sama lagi ya Pak. Namanya saja sama ya Pak, tetapi apa? Rasanya berbeda, tempatnya berbeda. Seperti kita dengar naik mobil, mobil sama, rupanya ininya sama. Ketika masuk ke dalam, lebih hayu motornya lagu dibandingkan itu. Pahanayu mahayu Pak, miliarium Pak. Kalau mobil kita puluhan juta ya Pak. Jadi artinya apa? Namanya saja sama mobil, tetapi ketika masuk berbeda ya Pak. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Abdullah bin Salam, dia mendengar saja Pak yang Rasulullah ucapkan. Kemudian yang terakhir, Abdullah bin Salam bertanya, ya Muhammad, kenapa bisa ada laki-laki dan perempuan? Dari mana kita tahu nanti dia akan lahir laki-laki, akan lahir perempuan? Ini jawabannya tidak diketahui kalau menurut tafsir Al-Wasit Pak, ilan Nabi, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jawab Nabi Pak? Apabila jadi seorang manusia itu terjadi atas perintah Allah, min baini sulbi wa taraib, memancar air sulbi dan taraib. Jadi sulbi itu laki-laki, taraib itu perempuan. Jadi sulbi itu ma'un fi sadril yamin wa sadril yasar. Jadi sulbi taraib ya, taraib air yang perempuan itu yang keluar di antara dua dada sebelah kiri dan sebelah kanan. Nabi mengatakan, kalau yang duluan keluar adalah air sulbi, maka anaknya laki-laki. Kalau yang duluan keluar air taraib, maka anaknya perempuan. Jadi setelah itu Abdullah bin Salam mendengar. Akhirnya apa? Dia masuk Islam. Dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Dalam detik ini ya Muhammad, saya masuk Islam. Karena tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan seperti itu ya Muhammad. Ketika ditanya kenapa laki-laki, sudah takdir Allah begitu. Betul takdir Pak. Tetapi Nabi Muhammad mengatakan idza infajarat as-sulbi, kalau air sulbi duluan keluar,
fawalat, kata Rasulullah. Iza tara'ib infajarat tara'ib fa imra'ah, maka dia perempuan. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi makanya ini alasan kenapa qul ya Muhammad, katakan jangan benci sama Jibril. Jangan benci sama Jibril, Mak. Jangan benci sama Jibril. Jadi makanya ayat ini diturunkan untuk ini banyak sekali kalau kita lihat di dalam beberapa literatur tafsir. Kita lihat di dalam asbabun nuzul. Ini ayat ini banyak sekali, Mak. Ada yang mengatakan ini untuk Abdullah bin Salam. Ada yang mengatakan tidak, ini untuk kelompok Yahudi yang mereka benci kalau Nabi Muhammad itu menjadi seorang nabi dan rasul. Jadi makanya mereka itu sebenarnya marah ke Jibril gara-gara apa? Dengki sama Muhammad saja, Pak. Dengki mentang Nabi Muhammad. Maka kata Syekh At-Tantawi, beliau mengatakan dengki itu awal penyakitnya, Pak. Kalau seorang sudah ada penyakit dengki di dalam tubuhnya, maka itu berbahaya sekali, Pak. Dia akan benci kepada semua orang. Yang menyona lah mati, Pak. Orang lain baru beri mobil ka dengki, ya. Orang lain naik jabatan ka tutah, ya. Nya penyakit, Pak. Kalau sudah ada penyakit dengki ini, dia nak mau terima, semuanya nak mau dia terima. Termasuk nasihat dari orang yang dia dengki tadi, nak mau dia terima. Mereka tidak mau terima walaupun itu benar. Mereka yakin dengan Al-Quran itu kebenaran, tapi gara-gara dengki kepada Nabi Muhammad, Quran nggak mau dia dengar lagi. Karena mereka dengki ke Nabi Muhammad SAW, maka ucapan Nabi Muhammad pun nggak mereka dengar. Jadi makanya menyetiput dengki kita hilangkan. Ini kalau dalam konsep Imam Al-Ghazali. Jadi kata beliau begini, bukan Imam Ghazali saja, nanti bisa dalam kitab Mukasyafatul Qulub, ya beliau juga, Imam Ghazali juga, ya. Atau nanti ada dalam kitab Rasail Al-Ghazali, punya Imam Ghazali juga. Kalau ingin menghilangkan penyakit hati, nyaka penyakit hati, seorang itu lebih susah penyakit hati dibandingkan penyakit fisik. Kalau fisik sakit ini jauh dokter, lu kata sakitnya apa? Operasi, habis operasi istirahat, tak boleh. Dong sakit sakitnya, je ubat boleh, Pak. Tapi kalau sakit hati, ya tak boleh, Pak. Menyodengki itu tak boleh. Makanya yang bisa menyembuhkan itu kita sendiri, Pak. Ya, bagaimana caranya? Jadi doktor boleh tanya, Pak. Tanya pada doktor hanya dengar. Nyu hati mendak dulu sampai dulu sehat. Cok ubat dengar aja, Pak. Ubat dengar. Sebentar lagi kata karena masalah ni. Waktu baru bangun tidur, masalah lah, Pak. Karena baru bangun tidur sudah masalah lagi. Minum obat tidur lagi, dengar lah, Pak. Tidak ada solusi apa-apa. Maka kata Imam Al-Ghazali, cabutlah kalau kamu ingin tenang hatimu dengan mencabut sifat dengki itu, yang lain ikut semuanya. Kita ada sifat apa? Sum'ah itu begini. Ketika kita bersedekah supaya didengar oleh orang lain. Lu mau sedekah. Yang sum'ah yang baik. Jadi artinya apa? Dia bersedekah senang sekali kalau didengar oleh orang lain. Dia bersedekah takabur lagi, Pak. Ini kalau bukan gara-gara saya, tidak bisa seperti ini. Hanya kan gara-gara lu, karena lu aja betar. Menyuhana alun pandai Nabi Nawam. Kalau saya enggak bukan gara-gara saya enggak seperti ini. Terima kasih.